Mari kita berdoa. Terima kasih buat cinta, kasih, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada pada malam ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh menjadi nyata dalam hidup kami, dan kami boleh belajar tentang firman ini lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan membahas satu tema kecil, yaitu tentang bukti kasih. Ya, Bapak Ibu tersadari, namanya kasih itu pasti ada buktinya. Kalau kasih itu hanya sekedar sebuah omongan saja atau suatu perkataan saja, itu tidak ada bukti, berarti sesuatu yang sia-sia. Maka dari itu, Yesus itu menjadi suatu teladan kasih dalam kehidupan kita, orang percaya bahwa kasih itu harus ada bukti yang dia tunjukkan lewat perbuatan dan juga lewat tindakan dalam kehidupannya untuk kita. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-35. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bukti kasih yang nyata itu akan kita tunjukkan ketika tidak ada yang namanya perbedaan. Perumpamaan dari kisah Lukas 10 ayat 25 sampai 35 ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan seorang ahli Taurat. Siapakah sesamaku manusia? Di situ sebelum sesamaku manusia itu, ayat yang ke-A itu berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Mungkin ketika kita memperkatakan bahwa kita mengasihi Tuhan itu, semua orang bisa mengatakannya. Tapi ketika kita mengatakan untuk mengasihi sesama manusia itu, harus kita tunjukkan tanpa adanya sebuah perbedaan. Mungkin ketika ahli Taurat ini, dia mencobai Yesus dengan berharap bahwa apakah Yesus akan termakan dengan omongannya, atau dan kemudian akan kembali menyanggah dari jawaban Yesus. Tapi Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Kita lihat bahwa tadi ceritanya dari ayat itu mengatakan bahwa para imam itu lewat, para Lewi itu lewat, dan para imam itu adalah orang-orang yang melayani petua-petua. Lewi itu adalah pembantu-pembantu dari orang-orang imam tersebut. Tetapi kita melihat bahwa orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga
mereka ini dihindari oleh orang asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria ini memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang patut kita teladani. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina bahkan mengasingkan kaumnya. Berbeda dengan Iman dan Lewi yang berasal dari kaum yang bahkan juga melayani. Kita lihat bahwa orang Samaria ini adalah orang yang murah hati, menunjukkan sebuah sikap yang mengasihi, yang tidak terbatas pada golongan perbedaan dalam bentuk apapun. Kalau kita lihat, untuk apa ia membantu orang yang berbeda darinya, atau berasal dari bangsa yang tidak menganggapnya, bahkan menganggap mereka itu adalah orang yang hina, orang yang mereka tidak kenal. Tetapi orang Samaria ini menjadi suatu pelajaran hidup bagi kita orang Kristen, bahwa menunjukkan kasih itu berlaku bagi siapapun dan tanpa terkecuali dan tidak membedah-bedahkan. Tidak masalah jika ia menjadi rugi atau repot dalam menyatakan kasih itu. Tapi intinya bahwa orang Samaria ini ingin menunjukkan bahwa kasih itu tidak membedakan. Kasih itu layak diterima oleh siapapun dari dalam diri kita. Dan Tuhan akan sangat menghargai kasih itu, kehidupan kita, saat kita bisa menunjukkan kasih itu menurut pandangan dan keinginannya Tuhan bersama kepada kita, yang kita tunjukkan kepada sesama tanpa membedakan. Maka dari itu, mari kita tanggalkan setiap perbedaan yang seringkali merintangi kita untuk mengalirkan kasih itu kepada sesama. Hindari setiap sekat-sekat yang hanya kita percayai sebagai sesuatu yang benar untuk kita lakukan, padahal itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kekristenan tidak mengenal perbedaan dan batasan, dan dalam mengasihi sesama manusia, karena Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan mengasihi manusia yang sama dengan kita berdasarkan dengan golongan ataupun jabatan yang kita miliki, tapi sesama manusia. Kalau berkata sesama manusia, berarti siapapun dia harus kita kasihi tanpa harus kita bedakan. Makanya sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama, mengasihi sesama manusia bukan karena sama dengan kita atau berbuat baik kepada kita, tapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita tanpa membedakan. Dan itu maksud orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita sekalipun atau yang berbeda dengan kita. Poin yang kedua adalah bukti kasih itu yang kita harus tunjukkan itu lewat perkataan, bukan hanya lewat tindakan. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat yang ke-36 sampai 37 berkata, "Siapakah di antara ketiga ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu, di ayat 36 berkata, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah sesama manusia? Nah, di ahli Taurat berkata bahwa orang yang berbelas kasihan itu adalah orang Samaria yang bermurah hati itu. Bahkan ayat 37b itu berkata, Yesus meminta kepada sang ahli Taurat untuk meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perintah dan harus dilakukan. Dan ini memang hal yang mungkin tidak mudah. Kenapa? Karena kenyataan untuk mengasihi orang sesama manusia tentu betul-betul itu bukan hanya kita mengasihi hanya di dalam sebuah kelompok atau sebuah pelayanan. Belum tentu juga dalam sebuah pelayanan, bahkan di dalam suatu organisasi itu kita betul-betul mengasihi dari hati. Nah, karena itu kita seringkali melihat untung rugi atau keinginan kita sendiri atau mengikuti perasaan kita sendiri, bukan perintah Tuhan. Perintah Yesus yaitu kasih itu harus lewat tindakan, dengan berbuatlah, lakukanlah, dan
ada action, bukan hanya lewat kata-kata. Berbicara mengasihi itu hanya kata, tapi yang Yesus mau adalah lakukan lewat tindakan, supaya adanya fakta yang merujuk pada suatu bukti yang nyata. Makanya kasih itu harus ada bukti. Karena firman itu berkata dengan jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, apa yang kita perkatakan, mengasihi tanpa tindakan, hanya suatu yang sia-sia yang kalau kita tidak tunjukkan. Dan orang Samaria ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa menunjukkan kasih itu harus ada bukti lewat sebuah tindakan. Akan sulit untuk kita benar-benar mengasihi jika kita sendiri belum sadar betul-betul mengalami kasih Allah itu seperti apa. Karena kita hanya akan baik kepada orang yang baik terhadap kita, atau kita hanya baik kepada orang yang punya kepentingan tertentu, bahkan hanya kepada orang-orang yang sama dengan kita saja, sehingga kasih itu menjadi suatu perkataan tanpa bukti. Mari kita sebagai orang Kristen, kita seharusnya mengingat, merenungkan, dan betul merasakan kasih Allah telah memberikan anaknya mati untuk kita, ganti dosa kita. Maka pasti ketika kita bisa merasakan dengan sungguh-sungguh, kita pun akan digerakkan, dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung untuk melakukannya. Menunjukkan kasih itu lewat pengorbanan tanpa pikir untung dan rugi. Maksud mereka dalam pandangan orang yang tidak dianggap sekalipun. Bapak Ibu Saudari, kisah orang Samaria ini menjadi cermin bagi kita orang Kristen yang menunjukkan bahwa ada yang salah dalam hidup kita ketika kita punya kasih tanpa tindakan yang membuat kita itu cenderung mencari pembenaran diri, tidak menjalankan kebenaran untuk melakukan kasih dengan baik lewat tindakan. Dan kita cenderung menutupi perintah Tuhan itu dengan aktivitas-aktivitas gereja, pelayanan-pelayanan, tanpa kita itu memikirkan bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu adalah mengasihi lebih sungguh terhadap sesama. Dan akhirnya hanya menjadi orang-orang yang menyenangkan diri sendiri dan orang-orang tertentu yang kita senangkan tanpa memikirkan apakah orang lain itu mengalami kasih dalam kehidupannya lewat hidup kita. Makanya itu betapa perlunya kita orang Kristen yang sudah hidup dalam kasih Kristus, bahkan sudah melayani sekalipun seperti Iman dan para Lewi itu, untuk menunjukkan kasih itu lewat tindakan sebagai bukti kasih, agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita orang Kristen, apalagi orang yang sudah melayani. Nah, 2 poin ini bisa saya bagikan bahwa bukti kasih itu kelihatan ketika tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Yang kedua adalah bukti kasih itu kelihatan ketika kita itu bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat tindakan yang harus ada bukti nyata. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan, dan firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudari, dekapkan tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, kalau ada yang sakit, mari tungkangkan tangan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.